mata pelajaran eskul, esensi kulikuler. Kali ini di tengah-tengah kita nih ada para apa ya disebutnya? Ini nih sering hidup dan matinya mungkin di sepeda. Bahkan jodohnya di sepeda. Nih gue nggak sendiri kali ini, ada Bang Pandu. Iya. Mas Pandu. Nah kebetulan ada lagi teman kita, siapa nih Mbak, Mas? Gue Muti. Gua Nopal Dari kosan sih tadi. Oke, siap. Dari rumah. Kosannya di mana? Enggak ya? Kita ngobrol santai aja ya. Nah, Ini awal mulanya bisa masuk ke dunia sepeda gimana? Kecemplung bang. Enggak sih, dulu karena sebenarnya sepedaan tuh dari kecil. Terus sempet dulu cabornya MTB sebenarnya. Ya cuman karena serius di MTB, terus kecelakaan, sempet vakum. Terus begitu kan downhill kan, begitu selesai kecelakaan tuh kayak pas habis vakum, duh tetap pengen main sepeda, tapi yang nggak bahaya-bahaya banget. Akhirnya dulu lagi musimnya fixed gear gitu tahun 2009-an kayaknya deh. Iya 2009-an. Terus mulai yaudah gue coba main fixed gear gitu. Ternyata kirain cuman asik-asik aja, ternyata bisa beneran diseriusin, bisa sedikit berkarir sepeda. Cuan lah ya? Iya. Cuan. Mbak Nopal? kalau gua sepedaan gara-gara dia. oh, oke. Ini gara-gara dia nih kena racun. Membawa racun ya. Iya. Oh, kobra dia. Gua udah pandemi sebetulnya. Oke. Cetakan pandemi. Cetakan pandemi. Sepedaan cuma baru mulai aktif setahun belakangan. Awal gua sepedaan itu naik MTB sih gua. Naik MTB ya? Diajak temen MTB-an di kota tapinya. Keliling-keliling jalan kota. Ibaratnya babi turun ke kota lah ya. Iya. Hmm. Terus diracungin sama dia nih, fiksi mendingan. Ngapain nih fiksi kan mahal banget fiksi cuy waktu itu kan. Iya, benar. Sampai sekarang bro masih Mahal lagi Shopee. Fiksi itu mahal-mahal banget. Enggak, gua nggak beli fiksi kan. Beli juga gua fiksi akhirnya. Sampai sekarang nggak Sampai bisa sekarang. lagi. racun. Racun emang. Semua udah bilang putih kan. Mbak Putri? Sama sih sebenarnya, awalnya dibilang iseng enggak. Jadi bokap gue punya ada beberapa sepeda ditaruh di depan kamar gue. Jadi kalau buka pintu nih entah gue kena si pedal lah, handlebar, kesel juga kan kayak udahlah pakai aja nih sepeda. Awalnya iseng juga main nongkrong di bengkel. Terus bangun MTB, zamannya MTB dulu sih masih 2011 cuman kalau MTB ya itu kan masih ke track. Nah gue kayak soalnya gitu sekalinya ada bapak-bapak bosan juga kan. Iya. Terus akhirnya coba sepeda lipat sama temennya om tante juga kan. Akhirnya gue ketemu lah nih sama mereka. Oke. Masih culun tuh waktu itu fix gitu gue. Terus ya udah ketemu mereka jadi terus sampai sekarang. Culun. Ya tetap culun sih gua. Berarti ini bertiga mainnya sekarang di fixed gear? Iya. Fixed gear Tergantung. atau apa kategorinya? Karena kita sebenarnya dibilang atlet profesional juga enggak, kita lebih ke cabutan. Oh. Jadi kalau ada race di Sally kita ikut, bisa di Sally, di MTB dia aja ikut, gue enggak. Di track gue ikut. Udah nggak mau gue. Tadi apa tuh namanya? Di Sally? Sally. Seri sepeda Sally. lipat. Oke, sepeda lipat. Singkatan. Biar nggak panjang. Ya takutnya seri-seri yang lain. Ya, Sally sendiri. Berarti sekarang ini sepeda apa nih? Track bike atau fixie? Track back sebenarnya fiksi itu sebutan gaul aja sih. Kayak Mungkin gini kali ya, banyak teman-teman atau masyarakat yang lain itu masih belum banyak paham gitu ya. Jadi kita buat sepeda karena ngeliat di jalan lagi musim-musim sepeda berkeliaran gitu kan. Dan itu yang sepeda-sepeda yang ada di jalan banget terus main beli aja gitu tanpa karena
ya so taunya gue ya, gitu. So taunya gue adalah setiap sepeda pasti punya fungsinya masing-masing. Benar. Seri untuk apa? Itu yang banyak orang salah Iya. gitu. Dan akhirnya kasihan si sepeda. Menurut gue sih, gue kasihan sama sepeda yang akhirnya mangkrak gitu aja, sekarat dan lain-lain. Intinya adalah untuk yang sedang kalian gelutin saat ini tuh jenis apa? Jenisnya sebenarnya kalau dasarnya single speed ya, karena dia cuma ada satu gear di depan dan satu gear di belakang. Sebenarnya orang kalau ngelihat semua yang single speed pasti dibilangnya fixed gear, padahal belum tentu. Fixed gear itu sebenarnya yang dibilang fix adalah gear belakangnya dia, gear belakang. paten, fixed gear. Nah dari fixed gear orang-orang bilang fiksi, walaupun apa namanya kayak sebenarnya ada yang ini pakainya free wheel tapi karena dia kelihatan ringkes aja dibilang fixed gear, padahal nggak fix gearnya. Sebenarnya kalau mau bedainnya sih itu, kan ada juga yang dibilang fixed gear tapi ternyata pakainya dual track, itu nggak fix kan, dia free wheel jatuhnya, cuman ngeremnya dikebelakangin gitu. Oke. Nah itu sebenarnya nggak masuk kategori fixed gear, dia kategorinya single speed. Kalau bahasa dulu bisa disebut torpedo itu nggak sih? Rem torpedo Iya. itu nggak sih? Iya. Nah ya ada dua kan, torpedo sama kalau ini yang disebut fixed gear tuh yang pakai dual track. Pakai dual track. Iya. Dual trap sama torpedo beda. Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau dual track kayak gini, lo begitu goes lo pedalnya lo ke belakangin, lo akan goes mundur jalannya. Tapi kalau torpedo lo cuma berhenti kan. Iya. Dan iya. kalau torpedo lo bisa coasting. Jadi pas lo goes kencang lo masih bisa pedal lo diem, free wheel gitu. Dan tetap jalan tuh Iya. sepedanya. Dan tetap jalan. Tetap jalan. Kalau Kalau pakai ini diberhentiin, kita berhenti. Nah itulah ngeremnya kayak gitu. Paham. Kayaknya banget. Jadi sebenarnya ini sepeda bunuh diri sebenarnya. Harus orang-orang yang berani yang pakai. Oh, Karena oke. iya, karena ngeremnya tuh agak-agak susah. Tapi masuknya di kategori ekstrim nggak sih? Kalau misalkan untuk olahraga? Enggak sih, karena sebenarnya track bike itu kenapa namanya track bike, karena dia harusnya ada di track velodrome. Cuman karena ya kan kalau maksudnya di Indonesia sendiri nggak semua orang bisa masuk velodrome ya, dan itu letaknya juga cuma ada satu dan jauh gitu kalau di Jakarta. Di Jakarta tuh di mana? Rawamangun. Rawamangun. Iya. Jadi kayak ya orang banyak juga pakai track bike untuk commuting. Community. Iya. Cuman ya itu sih asal berani aja kan. Maksudnya bisa dipasang rem juga, tapi banyak juga yang ya udah kayak gini aja. Benar-benar hidup dan mati. Jadi tertarik tuh yang tadi bilang banyak yang pakai track di jalan raya. Sayang sama bannya kan? Karena kan mungkin bannya beda ya, peruntukan di Iya. velodrome sama di jalan raya kan semuanya pasti makan si bannya. Bener. Jadi Ini kalau bedanya beda nggak ban buat di jalan sama di sebenarnya sih dibilang beda kalau dari segi ukuran sih enggak. Cuman mungkin lebih kalau di velodrome lebih baik pakai ban yang ada beberapa merek yang emang khusus didesain untuk di velodrome, dan tekanan angin yang kita butuhin di velodrome tuh juga beda sama kalau di jalan biasa. Di velodrome kita harus tekanannya tuh benar-benar dimetokin. Kalau ban kayak gini itu 110 psi, biasanya kita cuma 90 kalau buat daily. Karena kalau di aspal pakai 110 meledak sih kalau panasan. Oh bisa meledak juga Iya. ya? Ini kalau misalkan lo habis sepedahan lama, lo jemur di panas-panasan bisa tau-tau udah meledak. Karena dia semakin kecil bannya, semakin butuh tekanan tinggi PSI-nya. Semakin kecil bannya, semakin butuh tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Itu yang makanya jadi yang membedakan dia untuk sepeda-sepeda lain dan penggunaan dan fungsi penempatan penggunaan si sepedanya ya. Iya. pedalnya beda tuh. Pedalnya kayak gitu, kok kayak gitu. Iya, ini Apa pedal tuh clip. namanya tuh? Pedal clip. Jadi ini harus pakai namanya clip shoes. Jadi di sepatunya itu ada tapalnya, dan tapalnya itu nanti kalau kita di atas sepeda itu kita masukin jadi kekunci di sini. Itu yang bisa bikin kita ngerem, nahan sih kita bukan ngerem. Jadi kalau kita tahan, ya udah dia nggak akan bisa, maksudnya kayak ya ban belakangnya otomatis berhenti. Kalau track bike udah pasti harus gitu. Iya. Udah pasti. Kalau di velodrome itu Kalau di velodrome ya. harus pakai clip. Oke, mungkin nih
Nah, Jadi Nah, itu teman-teman ya, sepatunya tuh. coba diterangin isi sepatunya juga nih. Sepatu Anda nih yang tadi gue bilang kapalannya ini tuh harus kunci di sininya. Jadi kalau lo masukin fasilitas itu lo udah nggak bakal bisa kemana-mana, kaki lo kan nempel terus gitu kan. Dan kalau untuk lepas tuh harus digeser gini ke samping ini baru bisa. Karena kan kita sistemnya kalau ngerem harus nahan kan. Karena kalau nggak pakai ini atau pakai biasanya ada kalau yang untuk daily itu pakai strap. Strap. Tali doang ya. Kalau dia nggak mau pakai sepatu flat shoes, ya udah pakai strap itu supaya kalau pedal kita nahan ke atas kan harus ada yang narik tuh. Ya. Nah itu nggak lepas. Ini bisa gue bilang setiap pemula yang pakai sepatu apa namanya Flat shoes. flat shoes ini pasti pernah jatuh nggak sih? Pernah. Pasti ya, Pernah. pasti. Dan biasanya jatuhnya tuh jatuh bego. Oh, jatuh bego jatuh ya. panik. Jatuh biasanya. panik. Jadi lo udah berhenti, tapi lo nggak bisa lepas sepatunya karena panik dia lupa gimana cara ngelepasnya. Jadi maunya main cepat lepas aja, padahal nggak bisa malah nggak seimbang. Dia ini sepatu setia tuh. Oh itu ya. Gue mau ngelepas tapi nggak mau ngelepas dari Ini gua demen nih. Aduh. Sepatunya menemani lu terus ini. sepatunya aja setia gimana yang make ya? Masuk. Masuk. Tapi lu punya pengalaman apa pun? Kalau dari lu sendiri tentang bagaimana cara pemakaian yang lu bilang kan awalnya dari lu keluar kamar terus akhirnya perjalanan dari segi beberapa pemakaian sepeda lalu akhirnya menggunakan trek bike ini dan menggunakan sepatu ini dong gitu. Itu gimana tuh pengalaman? Awal mula pas MTB itu nggak pakai cleat sama sekali, kan MTB juga ada sepatu cleatnya kan. Tapi dia bentuk dari si pedal cleatnya tuh beda. Oke. Iya tuh awal-awalnya gue nggak pakai, terus sering slip gitu meskipun pakai sepatu MTB juga yang nggak khusus cleat gitu kan, terus slip, terus akhirnya beberapa kali pakai dan udah karena udah nggak main MTB udah tuh terus gue coba lah pakai cleat shoes nih di road bike. Itu awal mulanya sih nggak jatuh nggak apa belum. Oh belum ya, belum. Itu seperti akan ya. Akan Pasti Gua ada. akan jatuh pada Iya. waktunya. Gue pikir karena ya udah gitu kan, tapi ternyata kondisi jalan yang ada beberapa kondisi yang memang yang tahu-tahu tiba-tiba berhenti atau motor keluar atau apalah, istilahnya kondisi jalan gitu kan. Pernah gue jatuh sekali tuh, itu jatuhnya lucu sih. Jadi lampu merah harusnya tuh kan udah dicopot berapa meter sebelum berhenti harusnya. Oh ada jaraknya tuh ya. Ada. Jadi Oke. ketika lo mau berhenti untuk nurunin kaki, kalau gue sih biasanya yang gue coba sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya, biasanya tapi kalau juga ada yang sebelah kanan juga gitu kan. Gue udah copot gitu, tapi belum napak dan sepeda gue miring. Udah tuh jatuh. Itu yang dibilang tadi Muti jatuh bego ya itu. Udah napak terus malah jatuh gitu karena yang kanan belum gue copot. Gitu. Sensasi gitu. Sakit sih enggak. Malu. Lampu merah lagi. Semua orang berdua ya ketawa gitu, gue bilang kenapa jatuhnya begini gitu. Agak panik juga dikit, di belakang gue busway by the way. Ban busway waktu itu. Ya itu pertama kali gue sama mereka bareng. Pertama banget gue bareng sama kita orang. Iya. Mau ketawain cuman ternyata nggak goes lagi kan. Enggak lah, gue pas cengeng gitu. Iya, stay cool aja. Jujur aja kalau jatuh kayak gitu yang kita panikin kita lihat dulu apa? Sepedanya. Sepedanya. Asli. Karena Karena kalau kita jatuh dengkul, maksudnya jatuh nggak terlalu parah ya, luka masih bisa sembuh. Kalau sepeda luka lo mau ganti baru kalau kenapa-napa ya. Yes. Oh. Kayak gitu. Mehong lah ya. Ya karena gua anaknya nggak punya duit, jadi gua liat sepeda. Gua luka nggak apa-apa deh, penting sepeda gua nggak kenapa-napa. Lebih keluar duit buat sepeda soalnya daripada buat ngurusin luka gitu. Ini habis berapa nih sepedanya? Ini ngerakit sendiri atau beli jadi? Ngerakit sendiri. Gua nggak pernah beli sepeda pribadi. Kenapa? Karena kalau gue personally kan sesuai settingan kita sendiri ya. Kayak kalau di velodrome pasti ada aja kalau misalnya beli jadi dari bawaan pabrik istilahnya ada aja yang nggak cocok di gue. Entah itu kalau size nya udah oke nih, step bawaannya biasanya entah kependekan atau kepanjangan. Kalau gue karena gue pendek, jadi biasanya
biasanya stemnya sih suka kepanjangan, makanya gue mendingan beli apa frame set dua, habis itu gue rakit sendiri. Jadi sesuai si kebutuhan, sesuai si pengendara, sesuai yang pakai itu Postur tubuhnya Iya. geometrinya. baik fitting. Jadi kalau beli sepeda itu nggak bisa kayak beli cabai lah ya. Oh enggak Iya. bisa. Harus fitting dulu ya. Iya, Penting tuh ya. penting. Mau sepeda jenis apapun. Iya. 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 Soalnya kalau misalkan lu nggak pakai fitting dulu gitu ya, asal beli gitu kan banyak ya orang sepedahan, Banyak banget. ya kan? Iya benar. Orang sepedahan kayak dia, jujur gue baru tahu sepeda ada size-nya Hmm. pas bareng dia nih. Sebelumnya gue pikir sepeda ya Sama aja gitu ya? semua ya kan, lu mau tinggi badan berapa, berat badan berapa, sepeda sama makanya. Itu ada size-nya kan. Nah itu penting supaya ya pas lu sepedahan nih tulang lu tuh nggak dislokasi atau nggak tiba-tiba berubah strukturnya lah karena lu kebanyakan sepedahan di size yang salah. Berarti mempengaruhi juga ya untuk kesehatan ya. Tulang punggung. Tulang punggung. Iya. Wah, berat ya. Aduh. Sayangnya di umur berapa sih kita ngomongnya? Ini krusial banget. Sial banget ya. Aduh, ya ampun. Ini bahannya apa nih Pak? Ini gue steel, Ya, cuman light steel. light steel. Iya. Apa itu? Besi yang apa nggak seberat besi biasanya, nggak kayak besi pagar gitu kan. Ini beratnya sebenarnya sama kayak sepeda yang bahannya aluminium. Ini kayak tubing Columbus namanya, ada merek tubing Columbus. Itu dia terkenal untuk bahan bikin pesawat. Bikin pesawat. Iya. Jadi kalau nggak salah itu Columbus pesawat. Dia ada juga yang apa aluminiumnya. Kalau yang aluminium tuh yang bahannya buat bikin kereta. Itu ada tuh nama-namanya, tubing Columbus, tubing Reynolds. Berarti ini ya, dari bahan si frame sendiri itu berbeda-beda ya. Iya. Nah, tadi kan sempat nyinggung tentang masalah kesehatan dan atau misalkan postur dan mempengaruhi tubuh ini lah. Karena sepeda itu kan diperuntukkan juga untuk berolahraga selain transportasi. Dengan bahan yang berbeda-beda, itu ada pengaruh di badan nggak sih? Kalau pengaruh di badan sih sebenarnya yang ngerasain si orangnya yang naik ya. Cuman kalau untuk sesuai cabang istilah cabang olahraganya gitu ya, kalau track bike terus sama road bike, dia kan kadang di beda tracknya, beda apa maksudnya beda bahan yang dia butuhin. Kayak kalau road bike tuh kenapa banyak yang karbon, karena dia biasanya jarak jauh kalau endurance kan, terus supaya lebih aero gitu. Dan kalau turunan itu biar lebih, itu sangat ngaruh sama kecepatan yang akan dihasilkan sebenarnya. Ngaruh dengan kecepatan. Jadi powernya mereka yang mereka hasilin tuh sesuai sama bahan sepeda yang mereka pakai. Kalau nggak sesuai, kayak misalnya sebelumnya gue tuh baru kali ini pakai bahannya steel, itu rigid banget. Sebelumnya gue pakai bahannya alloy aluminium, itu gue ngerasa kayak kalau gue lagi full speed tuh kenapa ya gue kayak udah kenceng banget rasanya, tapi tetap sepeda gue tuh kayak nggak sesuai ekspektasi gue jalannya, kecepatannya. Dan ternyata karena power gue gede, jadi si sepeda yang aluminium itu terlalu fleksibel, bahannya nggak stiff gitu, nggak se-stiff kalau steel. Itu powernya tuh nyerapnya kurang. Jadi meredam powernya dia, jadi sepedanya tuh ya berat, jadi nggak meluncur lah istilahnya. Iya. Urutannya itu dia untuk bahan sepeda itu apa dulu sih? Steel kah paling tinggi atau gimana? Nggak ada yang paling tinggi paling rendah gitu, nggak ada sih, sesuai kebutuhan. Iya. Sama sesuai sih yang pakai ini siapa nih orangnya, postur badannya kayak gimana, kayak gitu sih. Dan tergantung jenis sepedanya juga. Iya. Kalau road bike itu ada titanium. Biasanya titanium tuh gue lupa ada satu lagi di atas titanium apa. Tapi yang biasa kalau bukan orang-orang bilang, tapi road bike yang paling oke ya, bisa dibilang paling mahal yaitu pertama titanium, yang kedua karbon. Dua itu aja sih, tapi dua-duanya sama-sama mahal, tapi beda gue nggak bisa bedain, maksudnya ngejelasin perbedaannya lah. Tapi yang jelas kalau di road bike itu yang gue tahu paling tinggi itu titanium. Yang
paling tinggi Iya. di road bike. Iya, di road bike. Kalau di atas titanium bahannya ya, itu gue belum tahu ada, kayaknya gue yang belum tahu ada nama sepeda apa, gue nggak tahu. Tapi ada. Nah, untuk kalau pemula itu lebih baik pakai bahan apa? Nah itu tuh. Balik Kalau lagi lu- di awal sesuai kebutuhan Kebutuhan sih. ya. Maupun kalau untuk track bike sendiri, bike sendiri. Track bike kalau menurut gue karena track bike tuh sebenarnya kalau disebutnya track bike itu kayak velodrome banget gitu kan. Mhm. Itu tetap tergantung sebenarnya kan ada posisi yang sprinter, terus ada yang bukan sprinter gitu kan. Nah kalau sprinter tuh kan kayak ya udah lo emang harus sprint terus, dan biasanya dari postur badan itu kan tentuin posisi mereka juga, dan kan ada tesnya tuh kayak sebenarnya lo lebih cocok di posisi sprinter apa enggak. Itu biasanya sprinter tuh yang powernya gede, tapi Individunya ya. iya biasanya sih gitu. Pokoknya sprinter biasanya agak lebih tebel karena powernya dia gede. Terus nah dari power gede itu baru bisa mungkin diklasifikasiin kayak ini dia dengan power segini bagusnya pakai bahan yang apa biar optimal. Itu yang ngasih itu coach ya. Iya, biasanya kalau masuk pelatihan gitu kan ada apa sih asesmennya kayak gitu kan. Terus kita di asesmennya itu berlangsungnya kayak nggak cuma sekali tapi kayak dalam waktu seminggu gitu, kita dites baru nanti diklasifikasiin kayaknya coba misalnya kayak lo kayaknya power segini jadi sprinter nih. Terus ya udah Pak dia nyoba dulu kayak kalau pakai ala itu lo bisa maksimal seberapa sih? Pakai karbon lo maksimal seberapa sih? Dan itu untuk velodrome. Iya. Berarti gue tarik benang. Oke. Berarti untuk sepeda yang masuk ke velodrome itu nggak boleh sepeda sembarangan. Iya, soalnya dia ada kualifikasinya sendiri kan. Karena ya tempatnya kan apa ya, maksudnya dia kemiringannya aja maksudnya beda sama jalanan biasa. Kayak waktu itu sebelum gue mulai dipanggil latihan di velodrome lagi, itu tuh sepeda dari gue sama ada beberapa, banyak sih waktu itu beberapa teman yang lain. Jadi sepeda tuh ada kualifikasinya untuk masuk velodrome itu sebenarnya karena alasan teknis. Jadi karena lo kan kalau di velodrome pas jalanannya miring, lo tetap harus stay gitu. Kira-kira memungkinkan nggak dengan ukuran pedal yang panjangnya berapa, terus jarak dari clearance-nya dari button bracket ke bawahnya berapa, itu ada ukurannya, kayak ada minimal gitu. Sepeda ini modelnya pasti begini semua. Apa ada lagi? Kalau sepeda Banyak TT sih. itu bisa masuk. Enggak, kalau TT itu kan dia ada apa namanya, kita Apa biasanya TT itu? nyebutnya time Time trial. Time trial. Dia lebih ke Bentuknya kayak road gimana? bike, tapi Oh. lebih aero. Nah, Kayak biasanya tuh karbon. itu bisa kan. Iya. Pokoknya intinya di track bike tuh cuma boleh single speed. Iya. Single speed. Iya, karena kalau nggak single speed dia ada RT-nya di sini kena tracknya. Pasti kena. Pasti Nah, kena. track. Berarti tipis banget ya. Iya. Berapa sih bedanya? 4. Dulu Pak 45. Yang paling atas ya. Nah, Itu apa ya? Ya itu tong setan versi sepeda. Iya. Oh. Karena kan hanya Iya. gitu aja udah muter-muter. Emang kenapa sih kan kalau bentur ya udah tinggal dibenerin aja gitu. Kenapa sih nggak boleh gitu ya? gimana tuh? Kita penasaran juga ya. Tinggal terusnya tinggal ganti kan. Iya. Ada biaya. Tinggal ganti sih. Iya, iya. Di apa? Kalau di apa? Cat duko tuh apa? Oh, betul. Pakai dempul kayu ya kan. Iya. Amplas dah gitu biasa. Kenapa coba? Kenapa nggak boleh? Oh. Kenapa jangan sampai rusak? Soalnya kan banyak yang ngotot nih. Iya. Ah. Karena sebenarnya velodrome yang sekarang itu, kalau dulu velodrome boleh buat umum karena peluran ya kan. Kayak, Oh, ya, dulu peluran. Peluran. Kalau Terus sekarang? kalau sekarang kayunya itu dari Siberia. Hmm, Proyeknya berapa ratus miliar tuh waktu sebelum Asian Games kan. iya, iya. Itu kalau rusak mesti rusaknya parah, beli kayunya lagi di Siberia. Dan nggak mungkin cuma beli sepotong. Itu pasti berapa area lah ya. Iya, dan itu aja di velodrome AC harus nyala 24 jam buat jaga suhu si kayu itu. Yang pakai ataupun nggak ada tetap Tetap nyala. tetap nyala. Yang pasti ada si pengurusnya ya. Iya. Ada pasti. Tapi pernah jatuh nggak di? Ada yang jatuh nggak di velodrome? Dan lu pernah ngerasain juga? Di velodrome ya. Kalau jatuh di velodrome belum. Apa
Apa tuh rasa pertama? Pertama yang lu pikirin tuh apa tuh? Pas Masuk. jatuh. Itu Dia apa, belum Pak? pernah masuk ke jatuh velodrome. Kalau belum jatuh pernah. belum pernah. Kalau jatuh belum pernah. Iya, velodrome ya gue tiga kali ya. Velodrome. Iya. Yang barengan. Terakhir ya. Velodrome 3 kali. Masuk main di velodrome. Pertama-tama. Rasanya Kan. gimana? Ini. Karena udah dikasih tahu kalau ini kayunya mahal. Belum tahu ya kan. Nih biar teman-teman juga tahu ya, gitu biar nggak pakai sembarangan juga ya. Gimana tuh, Pal? Udah gitu kan kalau lihat di foto nih ya. Sebenarnya kalau di foto nggak miring-miring banget kelihatannya. Kayak gampang nih kayaknya. Foto orang ya, foto orang ya. Kayaknya gampang nih kan. Pas masuk dan anjing kayak gini. Itu lu baru ngeliat tuh. Baru ngeliat. Terus habis itu nyobain lebih tambah Parah. Udah gitu kan di tracknya tuh ada ini ya, ada garis untuk nentuin speednya. Kayak misalkan lu yang lambat tuh di garis warna apa, yang naik dikit itu di garis warna apa, kayak gitu kan. Nah itu pas kemarin latihan sama si coach nih, awal kan disuruh lambat dulu kan, harus stay di satu garis nih, di satu garis tuh. Susahnya bukan main tuh buat stay di satu garis tuh. Susahnya bukan main ya. berarti dia emang harus di garis itu. Iya. Nggak boleh keluar garis. Iya. Di Awal. kecepatan tersebut. Ah. Di kecepatan tersebut. Kalau keluar garis dari itu kenapa? Bisa ketabrak dari Yang belakang. yang belakang. Jadi ada tekniknya sebelum mulai latihan lagi, karena kan ada beberapa orang baru ya yang mau masuk, itu pasti di briefing dulu sehari tuh ada waktu kita untuk benar-benar briefing. Jadi belum nyoba di situnya, cuman kita dikasih tahu teorinya ini garis yang ini. Lo kalau buat kecepatan sekian ya, terus kalau lo mau mendahului lo pakai garis dalam garis yang ini. Kalau lo mau berhenti, lo ke kiri pelan-pelan, lo harus lihat dulu belakang lo, dan lo boleh kaki lo boleh turun, boleh lepas dari pedal kalau lo udah pegang railnya di pinggir. Rel tuh apa? Jadi di pegangan di velodrome di pinggir. ininya, iya. Sebelah kanan, sebelah Kiri. Sebelah kiri. Yang paling Tempat rendah kita berarti. start, iya. Dan kita Kayak modelan skating gitu ya. iya, benar. Skating. Yes, timbang ya. Kita kan punya TV. Kita juga. Iya dong. Benar-benar. Walaupun kita belum pernah ke sono. Tapi asik juga nih, mungkin teman-teman sekolah dulu akan ikut juga lah ya, melihat-lihat ketika kalian main ke velodrome gitu. Nah, di PPK. Nanti, nah, situ susah banget sih. Kalau ada yang mau masuk, maksudnya gitu, gue pengen anak gue atau gue sendiri nih yang masih masuk kategori umurnya mau pengen nih main di velodrome, itu gimana tuh caranya? Bisa. Kebetulan terakhir kita waktu itu ada meeting sama coachnya, sama pengurus velodrome itu, karena velodrome kan kayak selama ini citranya kan cuma buat atlet gitu kan. Terus dan sekarang animo masyarakat bersepeda tuh makin banyak. Udah gitu kemarin sih kayak coach dari pelatnas itu bilang kayak ya, dan untuk mewadahi anak-anak yang pada main fixed gear, biar dia tahu sebenarnya tuh rulesnya kayak gimana, dan biar nggak penasaran. Itu dia velodrome itu bikin namanya Velocycling Academy. Itu kalau untuk umum sementara nanti akan dibikin membership gitu, dan dia masuknya akan per grup, karena kan emang nggak boleh harus clear area kan tiap satu grup di jam tertentu. Ya udah, itu velodrome cuma untuk grup itu doang. Grup ini klub atau komunitas lah ya. Bebas sih. Bebas. Nggak harus. Bebas. Kayak misalkan lu sepedahan nih, kita sepedahan nih kumpul berlima, mau ke sana bisa. Iya, Nggak harus atau bergrup. Iya. Itu ada kategori umurnya gitu? Nggak Apa ada. bebasnya udah? Yang udah umur 30 atas apa? Waktu itu ya selagi masih buat Boleh ditarikin tahu coach. diri aja gitu kan. Iya, Soalnya si Velocycling Academy ini, lo tuh ibaratnya lo di velodrome, lo nggak dilepas gitu aja, ada coachnya tetap. Jadi ya lo ngikutin yang dipandu sama coach itu. Kayak misalkan kita hari ini sesinya sprint gitu kan, ya udah lo harus ngikutin programnya dia. Nah, secara nggak langsung buat nyari kebibitan lah ya? Iya bener. Nah itu dia kenapa mau dibikin membership itu, supaya bisa ya ngelihat kayak
banyak yang main fixed gear tapi kayak ibaratnya keleleran lah ya di jalanan gitu kan nongkrong. Mending siapa tahu dari si tongkrongan fixed gear ini ada bibit yang bisa diambil.